Orang kalau dapat predikat fisabilillah pasti pahalanya jannah, tapi bisa nggak dapat lantaran rusaknya niat. Maka klasifikasi yang pertama itu kata Imam Al-Ghazali yaitu yang niatnya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Ini yang pangkatnya tinggi. Nah, kita harus berusaha untuk dapat yang nomor satu ini. Karena apa? Khawatir kalau kita salah niat, ibarat orang nimba air di sumur. Kita timba sampai atas, airnya nggak ada lantaran ember yang kita pakai bolong. Banyak bolongnya. Sampai ke atas, airnya nggak ada. Itulah orang yang berbuat salah dengan niat. Kalau dia dapat taufik, alhamdulillah bisa lurus niatnya. Jadi kalau dapat taufik ya alhamdulillah. Kalau emang tadiannya niatnya salah, tapi kita berharap supaya niat kita yang pertama niatnya lillahi ta'ala, nyari ridha Allah. Karena kalau nyari ridha Allah, wah balasannya tiada lain kalau Allah ridha. Ya, maka dicari keridhaan. Nah, jangan sampai itu kita dapat yang nomor dua niatnya. Ada orang nuntut ilmu, ada orang rajin belajar pengetahuan, tiada lain untuk nyari popularitas. Atau supaya terdekat sama pejabat. Atau antar supaya dia dapat kedudukan. Ini niatnya sudah salah. Tapi ada juga yang niat seperti ini Allah kasih hidayah. Kalau memang Allah berkehendak. Maka jangan sampai niat kita niat bukan selain Allah. Kalau niat bukan selain Allah, celaka kita. Celaka. Tidak ada faedah kemanfaatan di dalam kehidupan. Jadi luruskan mulai sekarang niat kita masing-masing. Niatnya betul-betul mencari ridha Allah. Ada kisah orang ngaji rajin ke rumah kiai. Lantaran anaknya kiai cakep bener nih perempuan. Jadi karena apa tuh ngajinya? Karena perawannya kiai cakep. Akhirnya dia ngaji rajin, enggak pernah bolong. Hujan datang, gerimis datang, geluduk nyampe. Boy ada terus dah. Karena apa? Ada yang bikin dia semangat. Anaknya kiai cakep. Ya. Jadi ini laki ini nih, yang anak muda ini ngaji ada motivasinya supaya ketemu sama yang dia disukai. Rajin ngaji, akhirnya ketahuan juga nih sama anak perawannya kiai. Gitu, ketahuan lantaran ngapa sih bang mesem-mesem baik sama saya? Ya akhirnya diutarakan bahwa saya senang sama kamu. Kata anak kiai ini yang perempuan, ya bang, lah kudu punya ukuran. Lah maksudnya gimana? Lah kan saya anak kiai. Lah bang mau kudu apal Quran 30 juz. Kalau mau punya istri anaknya kiai. Oh begitu? Iya. Akhirnya memang dia termotivasi pengen dapatnya anak kiai, dia belajar baca Al-Quran sampai hafal 30 juz. Kita ada nggak hafal 30 juz? Itu sampai hafal 30 juz. Setelah hafal 30 juz balik lagi, "Neng, abang udah hafal nih 30 juz." Kata anaknya kiai yang perempuan, "Ya ntar dulu bang, ya kudu jangan tibang baca Quran doang kalau jadi mantu kiai. Emang masa ngaji alif fatah doang tibang Quran? Lah kudu hatam kitab fikih, kudu bisa sorof sama nahwu dan kitab-kitab yang lainnya. Kudu begitu bang." Lah kan mantunya kiai. Sewot juga nih laki-laki akhirnya. Yaudah kalau begitu abang belajar. Jadi belajarnya tujuannya apa? Ada motivasi, dia pengen anaknya kiai. Dia keluar dari kampung itu ke negeri seberang. Belajar dia sungguh-sungguh. Bertahun-tahun gak pulang. Ini perempuan nungguin kemana ya abang ya? Yang menjadi pujaan hati udah lama gak nongol-nongol. Ya Allah, kasihan banget. Akhirnya dia apa sih namanya tuh, rindunya sampai setengah mati. Aduh,
Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, hampir 10 tahun kedengeran ada suara ulama besar dari seberang mau datang ke kampung itu. Ini anak perempuan yang anak kiai ngomong, Mbak, katanya bakal ada yang datang, Mbak. Ini kiai besar dari seberang mau datang ke kampung kita, mau silaturahim. Ya, dengar seperti itu. Nah, nggak lama, minggu kemudian datang benar. Begitu datang nih perempuan, begitu ngelihat laki-laki, lah ini mah demenan gua. Sekarang udah jadi kiai gede, bukan main dah. Badannya juga ampuh kayak kulkas 2 pintu. Gede juga badannya. Dideketin, bang, abang jadi kiai besar sekarang. Iya, alhamdulillah neng. Tuh kan berkat saya, bang. Saya kasih syarat, abang akhirnya belajar sungguh-sungguh. Nah sekarang abang boleh dah nemuin ayah saya, lamar dah saya. Kata nih kiai yang besar, lantar dulu lah. Lah dulu ngudak, sekarang ntar dulu. Gimana ceritanya sih? Ayo bang buruan, ntar keburu saya diambil orang. Emang sih dulu ya, ibaratnya katanya yang laki-laki ini banyak bunga di taman, cuman satu yang abang petik. Banyak anak perawan, tapi cuman adek yang cantik. Ya, itulah yang gombal dulu itu. Dulu abang kayak begitu, kata si yang kiai ini. Ya terus gimana bang? Ayo lamar. Ya kalau sekarang sih nggak bisa tuh. Lah kan abang udah janji dulu. Ya dulu emang abang belajar niatnya pengen ngelamar, karena pengen sama kamu nih ngelamar. Niat abang salah. Karena dulu abang tolak benar ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu niatnya bukan selain Allah. Gitu. Fa'abal ilmu ayyakuna lillah. Tapi dengan ilmu itu abang dituntun dengan ilmu itu menjadi lillahi ta'ala. Nah kalau kita belajar nih, belajar ilmu yang baik, bukan ilmu uka-uka. Insya Allah dituntun hati kita untuk lillahi ta'ala. Begitu, karena ilmu yang baik itu akan menggiring si pemilik ilmunya ini insya Allah dapat hikuna lillah. Jadi kalau nuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi yang dicari adalah ilmu kebaikan, insya Allah tuh ilmu akan jalurin kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu neng, dulu abang niatnya ngejar ilmu, pengen nikahin neng, tapi begitu belajar ilmu pengetahuan, abang tahu bahwa abang salah di dalam niat. Terus gimana bang? Ya abang udah asik dengan ilmu pengetahuan, abang mau fokus dulu sama ilmu pengetahuan. Jadi nggak jadi ngelamar bang? Iya untuk sekarang nggak dulu. Ya Allah, kasihan. Nyender, baik dia kayak film India. Ini perempuan sambil baca syair. Apa syairnya? Bang dulu inget gak? Abang mengucapkan janji, mengutarakan janji, sehingga adek selalu nunggu setiap hari, bahkan tiap malam jadi kebawa mimpi. Kalah dia mah. Dia mah kue tablok campur sekuteng. Ada jomblo ngaku ganteng. Kue pancong nempel di paku. Sering lancong tapi nggak laku. Jadi begitu. Abang udah keasikan dengan ilmu, jadi abang belum ada hasrat lagi untuk menikah. Tuh. Jadi ilmu itu bikin asik orang. Ilmu itu bikin gairah. Ilmu itu bikin semangat. Yang tadinya kita malas, lemas, tapi dengan ilmu itu kita akan bangkit semangat kita.
Karena apa? Ilmu itu penerang, minadz-dzulumati ilan nur, dari tempat gelap ke tempat terang. Saking nikmatnya dengan ilmu, makanya ada juga kalangan ulama-ulama kita yang sampai nikmatnya dengan ilmu, akhirnya dia belum nikah sudah wafat. Ada kan? Nah, banyak tuh seperti itu ulama kita. Anak muda sekarang itu nuntut ilmu sampai lupa dengan nikah. Anak muda sekarang belum nikah rajin nuntut ilmu, begitu nuntut ilmu rajin terus nikah dia, akhirnya nggak ngaji-ngaji lagi. Setan tuh bocah emang. Begitu nikah kagak ngaji. Tapi orang dulu lantaran serius sama ilmu, nikmat sama ilmu, sampai dia lupa nikah. Dibuat dalil juga sama orang muda yang sekarang belum kawin tuh. Kalau saya mengikutin Imam Anuh, Imam Anuh aja belum nikah. Lah iya, Imam Anuh itu beliau itu ngajar ilmu kemana-mana, bikin kitab. Nah lu bikin apa? Yang ada bikin rusuh doang. Enak banget pakai dalil kita mengikuti Imam Anuh. Jadi sampai sekarang kita belum nikah. Lah, Imam Anuh sibuk ngajar dan sibuk nulis kitab. Gitu. Nah makanya kembalikan lagi ke niat kita, ya. Niat kita lurusin, jangan sampai kita nimba embernya sampai atas kosong. Merugi nanti kita. Jadi orang-orang yang betul-betul rugi. Makanya luruskan mulai sekarang. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita bisa melangkah ke sini. Ini anugerah dari Allah. Ada yang dipilih sama Allah masuk rumah sakit. Ada kan? Tapi kita dipilih sama Allah masuk ke majelis. Ini karunia dari Allah. Nah makanya banyakin syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya intinya kembalikan niat kita, luruskan ya betul-betul ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dinun nasiha, agama itulah kemurnian. Siapa yang menjalani agama atau memberikan pengetahuan agama tanpa ada ketulusan, tungguin dia akan tereliminasi. Tapi siapa yang jalanin agama betul dengan ketulusan, baik yang belajar maupun yang memberi pengajaran, dia betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah, dilanggengin. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, kalau betul-betul tulus, insya Allah langgeng sampai ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ya lebih kurangnya mohon maaf apabila ada ucapan yang memang nyinggung ini mah, gitu ya. Jadi saya minta maaf yang seluas-luasnya. Ibarat kalau kulit ada luka, kena jeruk nipis, itu kulit rasanya perih. Ibarat hati kalau ada lukanya, dengar ucapan saya, melintir. Perih benar. Emang ke situ tujuan gua. Salah lo dengerin sih. Lebih kurang mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتبلغ آملنا وأن تحفظنا من سوء يا كريم وأن تكشف عنا كل هم وغم وبلاء وشدة وطاعون وجميع الأمراض ومن شر الجن والإنس والشياطين ما لا يكشفه غيرك ربنا آتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.